Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk bersama-sama menjaga keimanan kita dan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenarnya adalah menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Firman Allah Ta'ala ini mengandung sejumlah ketetapan yang pasti akan terjadi. Di antaranya, yang pertama adalah kematian. Karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakannya setelah batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala berakhir. Tidak lebih dan tidak pula kurang sedikit pun. Kemudian yang kedua, menerima balasan dan upah atas amalan yang telah dilakukan di dunia, amal baik ataupun amal buruk. Balasan amal perbuatan akan diterima secara sempurna pada hari kiamat, bukan di dunia. Karena dunia adalah negeri amal, bukan negeri balasan. Apapun kebaikan ataupun keburukan yang diterima manusia dalam kehidupan ini, semua itu merupakan berkah amal soleh yang ia lakukan, atau justru kesialan akibat amal buruk yang ia lakukan. Kemudian yang ketiga hadirin, penjelasan balasan akhirat berupa surga jika amal soleh, dan berupa neraka jika amal perbuatannya adalah amal buruk serta kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, penjelasan bahwa kehidupan dunia ini laksana kesenangan yang menipu. Kesenangan adalah segala sesuatu yang dinikmati pemiliknya, seperti halnya pakaian, makanan, atau kendaraan. Dan yang dimaksud menipu adalah semua itu cepat berlalu dan cepat pergi. Maka kesenangan kehidupan di dunia ini memanglah seperti adanya seperti itu. Manusia menikmati kesenangan kehidupan dunia seperti yang telah ditentukan oleh Allah untuknya. Lalu setelah ia mati, ia meninggalkan semua kenikmatan yang ia rasakan. Selanjutnya, menghadapi hakikat yang ia lupakan dan ingkari, yaitu balasan amal perbuatan yang ia lakukan dalam kehidupan di dunia. Jika amalan yang ia kerjakan berupa iman dan amal soleh, maka balasannya adalah berupa surga. Namun sementara jika perbuatannya berupa syirik, kafir, dosa-dosa yang keji, membinasakan, dan perbuatan-perbuatan keji lainnya, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ma'udzubillahi min dzalik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengetahui ketetapan Allah, yaitu kematian pasti akan terjadi dan tidak bisa kita hindari. Seperti halnya dari firman tadi, yang artinya bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menyenangkan. Kita juga tahu bahwa kita akan menerima balasan amal perbuatan yang kita lakukan kelak pada hari kiamat secara sempurna. Kita tahu bahwa balasan yang kita terima bukanlah berupa emas ataupun perak, akan tetapi surga yang memiliki segala bentuk kenikmatan abadi, atau neraka dengan segala bentuk siksa berikutnya. Dan kita juga tahu bahwa kehidupan kita ini hanyalah kesenangan yang menipu, yang akan lenyap dengan secepat-cepatnya. Maka hadirin rahimakumullah, mari kita dengarkan Rasulullah menyampaikan sabda kepada kita, juga kepada setiap mukmin lelaki dan wanita dalam kehidupan dunia ini, yang artinya segeralah melakukan amal, segeralah melakukan amal baik sebelum kedatangan 7 perkara.
Tidak kalian menantikan apapun selain kefakiran yang melupakan semua kenikmatan, kekayaan yang membuat orang melampaui batas, penyakit-penyakit yang merusak, masa tua yang menghilangkan akal atau pikul, kematian yang siap datang, dajjal atau sesuatu yang dinantikan yang paling buruk, yaitu hari kiamat. Hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis di atas adalah dorongan untuk mencari bekal menghadapi negeri akhirat, karena kematian benar adanya, kebangkitan benar adanya, pembalasan berupa surga atau neraka pun benar adanya. Maka dari itu, siapa di antara kita yang melakukan dosa, hendaklah ia segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dengan bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa yang sama untuk selama-lamanya, serta terus menyesal dan memohon ampunan. Siapa yang lalai mencari bekal dengan melakukan amalan-amalan soleh, hendaklah ia mengingat pemutus segala kenikmatan yang tidak lain adalah kematian. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak-banyaklah mengingat segala pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Muslim. Hendaklah ia bersungguh-sungguh melakukan qiyamul lail, puasa, dan menyedekahkan kemuliaan harta. Hadirin rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Bekal adalah suatu kewajiban bagi musafir, baik ia bepergian untuk berkunjung ke Baitullah ataupun bepergian untuk bermain-main. Bukankah kita lebih patut mencari bekal untuk menemui Allah? Karena jalan menuju ke sana sangat panjang dan perhitungan amal sangat teliti. Bekal terbaik yang dibawa seorang musafir adalah takwa, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang bodoh tidak mengetahui apa yang Allah perintahkan, tidak tahu bagaimana melakukan perintah ataupun membawa bekal. Bahkan kadang ia tidak mengetahui apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ia jauhi dan tidak mau. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah umur yang barokah. Semoga di akhir hayat nanti saat menghadap Allah Ta'ala, menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا في رجب
وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي